Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Putriyani Nafisa, NIM 1908762 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri. Saya adalah anggota kelompok 8 yang beranggotakan saya, Dwi Rizkila, Aulia Ibnutur Rahman, dan Asri Apriani. Judul makalah kelompok kami adalah pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan. Di kelompok ini, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan bab 1. Saya akan menjelaskan pengertian dari pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perairan, dan air, yang baik secara diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk juga bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan atau minuman. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah di era saat ini semakin marak munculnya berbagai produk pangan dengan berbagai ciri khas, mulai dari cara pengolahan, bahan baku, juga pemberian merek atau nama produk. Merek sendiri bukan hanya sekedar tanda atau istilah atau nama, tapi merek merupakan sebuah upaya dari perusahaan untuk memberikan gambaran kepada konsumen. Pengolahan merek perlu dilakukan di mana hal tersebut bukanlah pekerjaan yang sederhana. Definisi merek sendiri menurut Kotler tahun 2007, merek adalah istilah, tanda, nama, atau lambang, atau desain, atau kombinasinya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa pesaing. Merek diyakini dapat memikat orang agar membeli produk atau jasa yang diwakilinya. Menurut Fadli tahun 2008, pembelian lebih sering didasarkan pada merek daripada hal-hal lain. Menurut Arnold tahun 1992, melalui merek atau brand, konsumen dapat membedakan produk satu dengan produk lainnya sebagai penilaian awal, dengan cara mengidentifikasi melalui dan memperoleh informasi melalui iklan dan media. Konsumen dapat mendapat anggapan tersendiri pada produk tersebut. Pada kenyataannya, jarang konsumen yang mengetahui produk atau jasa secara detail. Mereka cenderung menilai produk dengan atributnya yang mereka anggap penting, sehingga akan menimbulkan persepsi tertentu. Persepsi konsumen tidak selalu didasari oleh kesadaran atau rasional penuh, tetapi bisa didorong oleh dorongan emosional. Bisa muncul karena dorongan emosional. Lalu saat ini semakin banyak variasi produk yang sama namun dengan merek yang berbeda. Masing-masing merek berinovasi pada produknya. Produk makanan dan minuman tetap berada pada posisi 3 teratas. Dalam kurun waktu 3 tahun, kami melakukan survei di TBI atau Top Brand Index yang merupakan indikator performa merek di Indonesia. Survei di kategori wafer, susu cair dalam kemasan siap minum, biskuit Marie, dan kacang bermerek. Pada kategori wafer terdapat produk Tenggo, Ricis Nabati, dan Nissin. Pada kategori susu cair dalam kemasan siap minum terdapat merek Ultramilk, Frisian-Vet, dan Indomilk. Dan pada kacang bermerek terdapat merek Garuda dan Dua Kelinci. Pada produk biskuit Marie terdapat Regal Marie Biskuit, Roma Marie Susu, dan Kongguan Marie Biskuit. Lalu kami juga melakukan survei pada penelitian dengan judul serupa. Yang pertama pada jurnal Permadi dan kawan-kawan tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Citra Merek Terhadap Word of Mouth dan Keputusan Pembelian. Survei pada konsumen Dapur Mie Galau, Jalan Selorjo, nomor 83 Malang, yang membahas tentang bagaimana citra merek terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua pada skripsi Helmi Tuhidi tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Pemberian Merek
berbahasa asing, iklan dan media terhadap persepsi konsumen. Produk kesehatan minuman VitaCharm yang membahas bagaimana pengaruh merek berbahasa asing terhadap persepsi konsumen. Perbedaannya dengan penelitian kami adalah kedua penelitian ini lebih menekankan antara merek dengan persepsi dan keputusan pembelian pada konsumen. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan, mengapa pemberian merek berpengaruh pada tingkat penjualan produk pangan, dan bagaimana pengaruh merek terhadap tingkat penjualan produk pangan. Rumusan masalah yang dapat diambil dari pemaparan tersebut yaitu: 1. Apa pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan? 2. Mengapa pemberian merek berpengaruh pada tingkat penjualan produk pangan? Dan ketiga, bagaimana pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan? Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan. Juga untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa pemberian merek berpengaruh pada tingkat penjualan produk pangan, dan mengetahui serta menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan. Manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh pemberian merek terhadap produk pangan. Yang kedua, manfaat secara praktis, dapat mengetahui bagaimana pengaruh pemberian merek terhadap tingkat penjualan produk pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.